Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu teori dari sebuah kepemimpinan, teori kepemimpinan. Salah satu adalah yang saya bahas hari ini tentang kepemimpinan partisipatif atau participative leadership. Nah, teman-teman sekalian, apa itu participative leadership akan saya jelaskan tentang pengertian, prinsip, dan contoh penerapannya. Nah, teman-teman sekalian, dalam dunia bisnis yang terus berkembang, peran kepemimpinan menjadi kunci utama dalam menentukan arah keberhasilan suatu organisasi. Salah satu yang diakui efektif hari ini adalah participative leadership atau kepemimpinan partisipatif. Nah, apa itu participative leadership, teman-teman sekalian? Ia merupakan gaya kepemimpinan yang melibatkan karyawan atau anggota timnya dalam pengambilan keputusan. Nah, definisi ini hampir mirip dengan kepemimpinan demokratis. Perbedaannya terkait dengan ruang lingkupnya. Kalau kepemimpinan demokratis itu biasanya diterapkan untuk keputusan yang bersifat jangka panjang dan untuk keseluruhan perusahaan. Sedangkan kepemimpinan partisipatif itu hanya sebatas untuk sebuah tim tertentu dan untuk keputusan jangka pendek. Nah, selain itu, keputusan akhir juga tetap menjadi tanggung jawab pemimpin sepenuhnya untuk menentukan langkah apa yang harus diambil. Nah, namun kepemimpinan dari participative leadership ini akan menyadari jika anggota timnya pasti memiliki aspirasi dan ide dari kasus atau proses pengambilan keputusan. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari participative leadership, teman-teman sekalian? Keunggulannya setidaknya ada lima keunggulan, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan karyawan. Kemudian partisipatif ini memberikan karyawan rasa memiliki terhadap pekerjaan mereka, yang mana dapat meningkatkan kepuasan dan rasa keterlibatan. Yang kedua, peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Kita tidak pernah tahu bahwa bisa jadi setiap anggota memiliki saran atau ide yang lebih cocok terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga hasil hasil ide dan saran dari anggota dapat menghadirkan solusi atas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, peningkatan kreativitas dan inovasi. Kepemimpinan partisipatif condong mendorong karyawan untuk berbagi ide atau pandangan mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi secara keseluruhan serta bermanfaat bagi kepercayaan diri mereka dalam jangka panjang. Yang keempat, teman-teman sekalian, keunggulan partisipatif leadership adalah pengurangan konflik dan turnover. Ketika karyawan merasa didengar dan dihargai, akan lebih sedikit kemungkinan terjadinya konflik satu sama lain atau meninggalkan organisasi. Nah, yang kelima, teman-teman sekalian, keunggulan dari participative leadership adalah hubungan tim yang lebih kuat. Kepemimpinan partisipatif dapat membantu membangun hubungan tim yang kuat dengan mendorong kolaborasi dan komunikasi, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mampu menunjang produktivitas karyawan yang lain. Nah, di balik keunggulannya itu juga ada kelemahan dari partisipatif leadership, teman-teman sekalian. Setidaknya ada empat, teman-teman sekalian, dari kekurangannya. Pertama, makan waktu. Kepemimpinan partisipatif ini dapat lebih memakan waktu dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lain, seperti kepemimpinan otoriter, karena memerlukan masukan lebih banyak dari anggota tim. Yang kedua, dapat menyebabkan konflik. Jika anggota tim memiliki pendapat yang berbeda, terkadang sulit untuk mencapai konsensus dan timbul perdebatan. Tentu ini cerdas-cerdasnya seorang pemimpin ya. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah mungkin tidak cocok untuk semua situasi. Kepemimpinan partisipatif ini mungkin tidak sesuai dengan semua situasi. Misalnya, ketika keputusan harus diambil dengan cepat dan timbul masalah secara mendadak. Yang keempat, teman-teman, kekurangannya adalah membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan partisipatif ini memerlukan keterampilan kepemimpinan yang kuat, seperti kemampuan untuk memfasilitasi diskusi kelompok dan mengolah berbagai macam konflik. Nah, itu keunggulan maupun kekurangannya, teman-teman sekalian. Nah, ada jenis-jenis dari participative leadership atau kepemimpinan partisipatif. Nah, pertama, teman sekalian, setidaknya ada empat ya jenis dari participative leadership. Yang pertama adalah konsensus participative leadership. Dalam jenis kepemimpinan partisipatif ini, pemimpin berusaha mencapai konsensus di antara anggota tim sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, ya teman-teman, adalah collective participative leadership. Dalam kepemimpinan partisipatif kolektif, fokus utama adalah pada keputusan yang dihasilkan bersama oleh seluruh tim. Pemimpin bertindak sebagai fasilitator diskusi, dan anggota tim secara aktif
terlibat dalam menyumbangkan ide, memberikan masukan, dan mencapai kesepakatan. Keputusan diambil dengan melibatkan seluruh kelompok dan tanggung jawab tersebar di antara anggota tim. Yang ketiga, teman-teman sekalian, jenis partisipasi leadership yang ketiga adalah demokratik partisipatif leadership. Gaya kepemimpinan partisipatif demokratis mengandalkan prinsip-prinsip demokrasi di mana setiap anggota tim memiliki hak setara dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk menyuarakan pendapat dan memilih solusi yang diinginkan. Walau demikian, pemimpin masih memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan diskusi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan visi dan tujuan organisasi. Yang keempat adalah autokratik partisipatif leadership. Meskipun istilah autokratis mungkin tampak bertentangan dengan konsep kepemimpinan partisipatif, teman-teman sekalian, ada situasi di mana pemimpin mempertahankan kontrol penuh tetapi masih memperhatikan masukan dari anggota timnya. Dalam konteks ini, pemimpin mungkin mengambil keputusan terakhir, ya, tetapi mereka melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan dengan mendengarkan ide, masukan, juga keprihatinan. Nah, pendekatan ini mencoba menyelaraskan keputusan otoriter dengan elemen partisipatif untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Nah, contoh penerapan partisipatif leadership, teman-teman sekalian. Nah, contohnya adalah misalnya rapat pengambilan keputusan. Nah, partisipatif leadership ini sangat umum ditemui saat dalam situasi rapat bersama, di mana anggota diberi kesempatan untuk berbicara, memberikan masukan, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Setelah itu, keputusan dapat diambil setelah melibatkan seluruh kontribusi aktif termasuk ide dan saran dari keseluruhan tim. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah contohnya merancang inovasi produk. Nah, pemimpin mendorong tim untuk berpartisipasi dalam sesi ideation yang dirancang untuk menghasilkan ide-ide inovatif terkait produk atau proses perusahaan. Nah, ide-ide yang diberikan juga tidak hanya diakui, tetapi juga diintegrasikan ke dalam proses pengembangan produk atau perbaikan dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, teman-teman, adalah pengembangan program pelatihan karyawan. Nah, dalam konteks participative leadership, pemimpin melibatkan karyawan dalam proses merancang program pelatihan dan dikembangkan pengembangannya. Nah, karyawan atau tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan memberikan masukan tentang jenis pelatihan yang diinginkan. Ya, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya tentang partisipatif leadership ya. Mungkin di dalam kantor Anda, lembaga Anda membutuhkan terkait dengan makna dari partisipatif leadership ini. Teman-teman, demikian teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.